Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka li amri wahlul 'uqdatam min qawli amma ba'du. Jemaah sekalian, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca beberapa ayat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. 1 2 3. Perhatikan. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. 1 2 3. Ini bukan adu, enggak, adu. Jadi ditampakkan tasdidnya, ya. Nah, ini namanya an-nabr dalam bahasa tajwid. Bukan adu. Itu kok dengung, enggak, adu. Ya. Perhatikan lagi. Wa qulna bidu ba'dukum li ba'din adu. 1 2 3. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. 1 2 3. Walakum fil ardi mustaqarrun
3. Dari atas lagi ya. Fa'azal. Tuh 2, 3. Wa qulna. Tuh 2, 3. Walakum tudwa. Ini bedakan tanwin domatan begini dengan yang berjajar. Kalau ini dengung, setelah tanwin demikian di depannya tidak ada tasydid, itu dengung. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Sekali lagi, itu 2, 3. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Itu 2, 3. Sekali lagi, fatalaqqa. 2, 3. Suaranya dilepas saja ya, walaupun bagus gak apa-apa. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. 2, 3. Itu 2, 3. Kalau nun tasydid ingat-ingat dengung ya, tambah 1 keduk. Innahu huwat tawwabur rahim. Itu 2, 3. Tawwabur rahim. Lagi. Jadi tawwa, bukan tawwa, tekan ya. Innahu tawwabur rahim. Itu 2, 3.
Sekali lagi, fatalaqqa, itu 2 3. Itu 2 3. Sekarang coba diterjemahkan. Fa azalla, telah menggelincirkan. Azalla, fa azalla, huma, mereka berdua. Jadi kalau ada domir kata ganti, ada huwa, huma, hum. Jadi kalau ini kata ganti orang ketiga tunggal, 2 jamak, hum. Kalau perempuan ini laki-laki ya, untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ya, iya, huma sama hunna. Kemudian orang kedua, jadi kata ganti orang kedua untuk laki-laki, anta, antuma. Antum. Jadi untuk 1 2 jamak ya. Alhamdulillah, makasih. Kemudian anti untuk perempuan, anti sampai jenjet terak. Antuma, antunna. Nah. Kemudian ini kata ganti orang pertama. Jadi ini orang pertama ya. Kalau 1 ana, kemudian kalau jamak nahnu. Ini kedua, ini 2 ini. Kalau ini 3 ya, ana, saya, nahnu, jamak kami ya. Kalau dulu gini ini apa diapalkan, wa huma hum ya huma honda anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ganti sama teman-teman itu, bukan hunna tapi honda. Sekali lagi, fa azalla huma, kepada mereka berdua. Siapa? Asyaitanu, an dari, ha anha darinya, fa akhraja telah mengeluarkan, fa akhraja huma keduanya, mimma dari apa yang kana adalah mereka berdua. Kalau kanu adalah mereka banyak, lagi kana adalah mereka berdua. Ibu-ibu perlu dibuka tak itu? Enggak, ya sudah. Fihi, di dalamnya. Kemudian sekali lagi, fa'azallah huma asyaitanu anha fa'akhraja huma mimma kana adalah keduanya, fihi wa qulna
Wa qulna, dan kami katakan, ihbitu, turunlah kalian. Lagi ihbitu, ba'du, sebagian, kum. Jadi kalau ba'da pakai dal setelah, tapi kalau ba'do sebagian. Maka kalau ngaturi undangan jangan bilang gini, Pak, mangke ba'do maghrib itu ke rumah ya. Ba'do maghrib berarti apa? Sebagian maghrib. Yang benar ba'dal maghrib, ya. Nah, itu cara Arab di bosok soro kan itu. Ndiku mau. Lagi ihbitu, turunlah kalian, ba'du, sebagian, kum, ba'dukum, li ba'din, pada sebagian yang lainnya, li ba'din, aduwun, musuh, aduwun, musuh. Lagi waqulna, dan kami katakan, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum, li ba'din, pada sebagian yang lain, aduwun, musuh. Walakum, walakum fi al-ardi, bumi, mustaqarrun, sebagai tempat menetap, tempat tinggal. Mustaqarrun, tempat menetap apa tempat tinggal? Enak monggo. Lagi mustaqarrun, wa mata'un, apa? Mata'un, bersenang-senang. Maka kemudian ada apa itu? Ada, kalau orang Syiah itu kawin mut'ah, ya, bersenang-senang. Ya apa? Wong zina yang dibalut dengan nama agama itu, ya, sak jam tinggal dia, sehari tinggal, itu kawin mut'ah, itu haram dia. Lagi wa mata'un, ya, ila menuju atau ke, atau sampai ke, hinin, waktu yang ditentukan. Lagi hinin, ila hinin, wa mata'un, ya, mustaqarrun, tempat menetap, tempat tinggal. Wa mata'un al-ardi, walakum fi al-ardi mustaqarrun wa mata'un ila, sampai hinin, waktu yang telah ditentukan. Kalau illa baru kecuali, tapi kalau ila hati-hati ya, azan itu hati-hati. Asyhadu an la illallah, payah kalau itu. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, subuh. Sekali lagi, ila sampai ke hinin. Sekali lagi, ke awal ya. Fa'azallah, telah menggelincirkan. Lagi fa'azallah huma asyaitanu anha fa'akhraja, telah mengeluarkan huma mimma, akhraja itu berawal dari kharaja. Kharaja itu artinya keluar, maka tempat keluar huruf itu makhraj, makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf. Orang mikir itu makhraj itu mesti makhrajnya kurang, itu apa itu makhraj? Makhraj, ya,
bukan makhraj, makhraj. Nih, makhrajul harf. Jadi keluarnya, tempat keluarnya huruf, titik artikulasinya. Oke. Lagi fa akhraja, maka telah mengeluarkan huma mimma, dari ma, apa yang kana adalah keduanya fihi, wa qulna ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din, pada sebagian yang lainnya, aduun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, pada waktu yang fa talaqqa, telah menerima. Lagi fatalaqqa, bisa talaqqa itu bisa menjumpai, dia, sehingga kalimat perjumpaan itu liqa, dia ilal liqa, sampai jumpa dia. Lagi fatalaqqa, maka menjumpai Adamu min rabbihi kalimatin, beberapa kalimat, kalimatin, beberapa kalimat. Fa taba, telah menerima taubat, fataba alaihi. Nah, lagi fatalaqqa, jadi menjumpai atau menerima maknanya, artinya menjumpai kalimat itu menerima kalimat, ya. Lagi fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba, maka telah menerima taubat alaihi, innahu, sesungguhnya dia, innahu, dia Allah, huwa, dia at-tawwab, maha menerima taubat, ar-rahim, maha, lagi innahu huwa at-tawwab ar-rahim, lagi fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alai, innahu huwa at-tawwab ar-rahim, maha penyayang. Fatalaqqa kalimatin at-tawwab fataba, apa? Fataba, taba yatubu, taubat. Artinya apa? Taubat itu apa tuh? Kembali, kembali, bukan ke Surabaya, kembali, ya, kembali kepada jalan yang benar, itu taubat. Wa mata'un hinin mustaqarrun, tempat menetap, al ardi fa'azalla huma asyaitanu anha fa'akhraja huma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ihbitu, kemudian ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqarrun ilahin wa mata'un fataba fatalaqqa
Menerima apa? Adamu at-tawwabu fataba alai kalimatin ar-rahim mustaqarrun wa mata'un. Oke, sudah cukup. Ya. Sekarang kita masuk pada materi wa'allama Adam gitu. Para jamaah sekalian, loh, nggak ada masalah. Nah, golei. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن kuntum shadiqin. Serak ngomben gak ono. Wa'allama, dan telah mengajarkan Adam kepada Nabi Adam al-asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang seluruh nama-nama benda dan sifat-sifatnya. Al-asma, al-asma dari asmaul husna itu adalah nama dan sifat. Al-asma was sifat, ya. Nabi Adam itu langsung itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa saya dosennya adalah Allah. Diajarkan tentang nama-nama benda dan sifatnya semuanya, sehingga ilmuwan pertama itu adalah Nabi Adam. Ilmuwan pertama itu adalah Nabi Adam. Ketika kemudian Nabi Adam itu sudah menguasai seluruh nama-nama benda itu, thumma aradahum, kemudian Nabi Adam tersebut itu menyadarkan alal malaikah, kepada malaikat, yang dimana ayat di atas itu mereka mengatakan, ya, apa itu? Apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan mengadakan pertumpahan darah, wayasfikut dima, atau mengadakan kerusakan di bumi dan mengadakan pertumpahan darah itu kemudian menjadi khalifah? Kenapa tidak kami? Maka kemudian setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan kemudian diajarkan oleh Allah nama-nama benda semuanya, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Adam untuk menyodorkan, ya, benda itu supaya diterangkan oleh malaikat yang mengaku mereka lebih layak untuk menjadi khalifah. Faqala, maka kemudian berkatalah Nabi Adam kepada malaikat itu, ambiuni bi asma'i haula, terangkanlah kepadaku dengan nama-nama dan sifat-sifat mereka semuanya itu, in kuntum shadiqin, jika adalah kalian
orang-orang yang benar layak untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Artinya apa? Bahwa keberhasilan seseorang menjadi khalifah itu adalah sangat ditentukan oleh kadar keilmuan seseorang. Artinya menjadi pemimpin itu gak boleh tela-telo, ao itu gak boleh. Tapi menjadi pemimpin itu harus memiliki ilmu. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah, bisa dilihat surat Al-Baqarah pada ayat yang ke 247. Enggak. Ya. Alhamdulillah. Tadi. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ini adalah ayat yang menerangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih seorang pemimpin dari kalangan Bani Israel itu adalah berdasarkan ilmu. Jadi ketika Bani Israel, pembesar-pembesar Bani Israel itu meminta kepada Nabi mereka, tolong diangkat kepada kami seorang raja atau seorang pemimpin, agar supaya raja itu nanti memimpin kami untuk berhadapan dengan apa? Jalut atau Goliat, ya. Maka kemudian Nabi itu berdoa kepada Allah, dan kemudian apa? Setelah mendapatkan informasi dari Allah, waqala katalah lahum pada mereka, siapa? Nabiyuhum, nabi mereka itu, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atha, sungguh Allah itu telah mengutus lakum untuk kalian Talut malikan, sebagai seorang raja. Talut itu bukan nama aslinya, sama dengan Jalut itu bukan nama aslinya. Jalut itu karena dia besar, raksasa, maka dikatakan Jalut, Jalal. Lalu kemudian Talut itu karena tinggi itu maka Talut. Tol itu panjang. Kalau vertikal tinggi, kalau horizontal panjang, ya. Sungguh Allah mengutus atau mengangkat untuk kalian Talut malikan, sebagai seorang raja. Ketika kemudian dikemukakan oleh nabi mereka bahwa Allah itu mengutus namanya Talut sebagai raja, qalu, mereka berkata, para pembesar-pembesar Bani Israel itu, anna yakunu lahul mulk, bagaimana dia tersebut itu menjadi seorang raja alaina, atas kami, wa nahnu, padha dengan malaikat tadi itu, sifatnya itu sama ini, ya. Wa nahnu ahaqqu bil mulk, kami ini adalah lebih atas kerajaan itu, minhu, daripada Talut. Kenapa? Karena Talut itu walam yu'ta sa'atan minal mal, ia tidak diberi sa'atan, keluasan, minal mal, dari harta. Wong Talut itu wong melarat, masa jadi pemimpin. Paham ya? Qala, maka kemudian berkatalah Nabi itu, innallaha, sesungguhnya Allah, istafahu, Allah memilihnya, orang yang terpilih namanya Al-Mustafa, berawal dari kalimat Sofi.
istofa yastofi, sehingga menjadi sofi karena bersihnya. Orang yang dipilih karena bersihnya itu adalah al-mustafa. Kalau khairun itu baik, karena kalau orang itu dipilih karena baiknya, itu adalah al-mukhtar. Ya. Ini kalimat-kalimat ini supaya kita ini enggak sekedar tahu apa itu Mustafa. Ya Mustafa umbuh. Ya. Mustafa itu berawal dari istofa yastofi, karena bersihnya, maka al-mustafa itu adalah orang yang dipilih karena bersihnya, dari kalimat istofa. Ini ada tambahan tok dia, sofi itu artinya bersih. Kemudian kalau khairun itu baik, kalau orang yang dipilih karena baiknya itu adalah al-mukhtar. Yang terpilih karena baik, berawal dari khair, ikhtara. Innallah, sesungguhnya istafahu, Allah memilihnya, alaikum, atas kalian. Kenapa Allah memilih? Wazadahu bastatan, karena Allah memberikan perbekalan kepadanya, bastatan berupa keluasan fil ilmi, dalam masalah ilmu. Talut itu ilmu luas. Nah begitu, itu pemimpin. Wal jism, badannya bagus. Lah sampean delok ae Sidoarjo kira-kira dari 3 itu mana? Paham ya? Jadi lek telah-telus gak usah. Ruwet tambahnya. Pokoknya wong sapa AO iku seruwet, wajahe seruwet, makane ngomong ruwet gitu karena ruwet dia. Wal jism, dan badannya bagus, sojok loro-loron, ingkrik-ingkrik jangan, ya, yang sehat, jasmaninya sehat, ilmunya luas. Ya akhlak itu pasti, ya, akhlak itu pasti itu. Lalu kemudian apa? Wallahu, dan Allah yu'ti, dia Allah memberikan mulkahu, kekuasaannya, kerajaannya, mayyasha, kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas, alim, maha mengetahui. Kenapa Nabi Adam diajarkan ilmu? Karena Allah mempersiapkan Adam menjadi khalifah fil ardh. Diajarkan oleh Allah berbagai macam ilmu. Ini namanya, ini sifatnya ini. Kenapa? Nanti supaya ketika diturunkan, Nabi Adam itu salah nggak salah, memang diturunkan di bumi. Karena walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Khalifah fil ard itu sudah disetting oleh Allah. Salah nggak salah harus turun ke bumi. Cuman karena turunnya didahului dengan salah, maka kemudian Allah tersebut ngomongnya rada gak enak gitu, bitum dia, jadi mudono. Tapi sehingga kemudian apa? Karena demikian turunnya dipisahkan oleh Allah. Nabi Adam itu adalah di Hindia, kemudian Hawa di, coba bayangin itu, waktu itu nggak ada GPS, nggak ada begini. Iki wong siji neng gene India, yang satu di Jeddah, maka dikatakan Jeddah itu. Lalu kemudian ya apa caranya golek GPS-nya itu, ya apa? Gak ada yang bisa ditanya, gak ada. Lah kok ono gitu? Gak ada. Ya keduanya itu, GPS-nya itu adalah kalimat istighfar.
Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang dibaca oleh Nabi Adam dan Hawa, sehingga kemudian apa? Itu adalah kalimat yang diterima tadi. Fatalaqqa Adamu bir rabbih kalimatin fataba alaihi. Diperjumpahkan oleh Allah keduanya dalam satu titik yang sama, yaitu di Arafah itu. Nah, Nabi Adam ketika berwarna begini, ketika turun tadi kan neng jundi toh, ya mesti lapar toh. Nah, Nabi Adam dan Hawa itu kemudian tahu apa yang harus dia perbuat dengan sekitarnya. Oh iki iso dipangan, oh iki ora iso. Itu tahu. Sehingga urusan makan tidak ada kekhawatiran. Paham ya? Urusan makan tidak ada kekhawatiran. Itulah punya ilmu. Jadi kalau ada orang itu rumah tangga gak duwe ilmu nih rumah tangga, ya opo? Coba bayangin itu. Karena ada 3 hal, sekali lagi ada 3 hal. Guyonane serius itu dianggap serius oleh Allah. Sungguh-sungguhnya guyonannya dianggap sungguh-sungguh oleh Allah. Apa itu? At-talaqu, cerai. Ada orang itu ngomong sama istrinya, gue tak cerai ya. Itu cerai itu, gak bisa itu. Gue tak cerai, lepas guyon kok gak bisa. Itu jatuh cerai. Coba ini kalau nggak ngerti ilmunya rumah tangga kan balak itu. Padahal ada batasnya. At-talaqu marratan. Talak itu yang bisa rujuk, itu yang bisa kembali adalah talak yang kali kedua, 1 dan 2. Setelah kemudian talak yang ketiga tidak bisa kembali, kecuali kalau istrinya tersebut itu adalah kawin sama laki-laki lain, tidak ada settingan, tidak ada dramatisasi, dia dengan kesadaran sendiri yang suami kedua itu mencerainya, baru kemudian kembali lagi, baru boleh. Yang kedua itu apa? Nikah. Nikah itu gak boleh guyonan. Jadi asal misalnya suatu ketika Pak Man itu datang ke rumahnya Pak Khotib. Lalu kemudian di rumahnya Pak Khotib ada Pak Khotib, ada Bu Khotib, mungkin kakaknya Pak Khotib atau apa namanya adik-adiknya Bu Khotib itu datang. Lalu kemudian tiba-tiba Pak Khotib itu guyon ini sama Pak Man. Pak Man sampean tak kawinno ambil anakku Anissa iku ambil apa mas kawin Quran. Loh, Pak Man itu kemudian karena ngaji ngerti langsung nggih kula terami. Paham ya? Itu jadi itu. Asal apa tadi? Walinya ada, kemudian apa? Saksi 2 saksi ada, kemudian yang laki-laki itu ada. Paham ya? Maka itu jadi. Bisa guyonan itu. Hati-hati ya ta. Nah ini kalau nggak punya ilmu itu kan kacau itu. Aku mau guyon, tidak bisa. Itu sah itu sudah. Dan baru kendalinya itu adalah di tangan Pak Man. Pak Man itu kemudian ngomong cerai atau enggak, itu adalah di tangan Pak Man, bukan di tangan walinya itu. Yang ketiga, apa yang kemudian guyonan dan tidaknya itu adalah serius. Yang ketiga itu adalah apa? Memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Jadi ada seorang tuan itu mengatakan pada budaknya, wes kowe tak bebas no. Itu sudah bebas. Guyon gak iso, gak bisa. Paham ya? Jadi satu tadi apa? Cerai gak boleh guyon. Ingat-ingat ya. Yang kedua itu adalah perkara menikahkan, akad nikah. Yang ketiga itu adalah
ya. Ini sampai mungkin ndak nemoni ini yang membebaskan budak itu, yaitu. Jadi begitu pentingnya ilmu untuk keberhasilan di dalam proses menjadi khalifah itu. Allah ajarkan semuanya. Dari situlah kenapa kemudian orang tersebut itu dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk mencari ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Dan mencari ilmu itu setara dengan berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi mencari ilmu itu setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Coba kita lihat ayatnya. Bisa dilihat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122. Ini kita masih berbicara ilmu dulu. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidak seyogianya orang-orang yang beriman itu mereka pergi berperang kafah semuanya. Kawang pergi perang, ojo kabeh. Ya. Maka kemudian falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada segolongan dari suatu golongan tersebut itu ta'ifatun, kelompok liyatafaqahu fid din, di mana golongan tersebut itu untuk tafaqquh. Apa itu tafaqquh? Memahami. Sehingga orang yang faham agama itu faqih fid din, faqih faqaha, faqih fiddin. Apa? Orangnya faqih, faqihun, orang yang faham fiddin, dalam urusan agama. Maka orang-orang yang faqih kumpulan itu fuqaha. Nah, kalau ketemu kalimat fuqaha itu adalah para ahli fikih, orang-orang yang faham tentang agama. Di sini kemudian Nabi itu berdoa, mendoakan Ibnu Abbas kala itu, dia Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah faqihkan dia dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya tentang takwil, bagaimana memahami apa takwil tersebut itu. Nah, kenapa kok begitu? Jadi yang lain silakan berperang, tapi harus ada sebagian yang tafaqquh fiddin. Coba bayangkan kalau kemudian gak ada orang yang tafaqquh fiddin, mereka sibuk berperang, mulai menang tela-telo iso apa-apa. Nah, tugasnya orang yang tafaqquh fiddin itu adalah waliyunziru qaumahum, agar supaya mereka orang yang faham agama itu memberikan peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali kepada mereka dari perang. Gitu. Lek kabeh mati, sing alim-alim mati gimana? Payah itu. Ya, kalau di Indonesia itu bukan orang alim mati, tapi dimatikan itu, gerakannya dimatikan itu, sehingga orang yang tela-telo itu yang menjadi penguasa itu. Ya, rusaknya negara ya itu. Sehingga innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu. Jadi Allah itu tidaklah mencabut ilmu itu wis dicabutin, tetapi Allah tersebut itu mencabut ilmu itu adalah biqabdil ulama, mencabut ulamanya.
Nah, kalau ulamanya diwafatkan oleh Allah satu persatu, orang alim, sehingga kemudian tidak ada yang tersisa kecuali orang yang bodoh, sehingga kemudian diangkat telah ru'asa juhalan, ya, pemimpin-pemimpin yang bodoh, juhalan, ya, pemimpin-pemimpin yang bodoh, sehingga kalau pemimpin itu bodoh, maka kemudian dallu wa adallu. Pemimpin yang bodoh itu dallu, tersesat, wa adallu, dan mereka menyesatkan. Itu sekarang ini coba di Papua mulai memerdekakan diri. Memang itu karena kebodohannya, karena ada MUU sebetulnya. Kenapa sekarang mereka itu kemudian dikawal oleh polisi? Habib Rizik dicari sampai ada sindiran ketika Habib Rizik itu berjalan. Itu kemudian diteliti, apa kira-kira ono semut sing keinjak. Untuk apa sampai nyari semut yang terinjak? Laporan ke polisi, Habib Rizik telah melakukan kezaliman kepada semut itu. Semuanya dicari itu, tenaga semuanya dihabiskan untuk ngurusi orang satu. Padahal persoalan negeri ini adalah utangnya akeh, kakan goro, yaitu menyerahkan pemimpin pada yang bukan ahlinya dan bukan orang yang amanah. Itu hancurnya negeri ini. Nah itu, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, la'allahum yahdzarun, agar supaya mereka tersebut itu adalah dengan hadirnya orang yang tafakuh fiddin itu, mereka kemudian bisa menjaga diri mereka. Arpe rebutan apa? Al-Anfal, harta rampasan. Ada orang yang alim yang menerangkan kudu ngene. Tapi kalau tidak ada orang alim, mereka usai menang dari peperangan, tukaran dewe, perang dewe. Nah itu perlunya ada orang yang alim itu. Nah, kembali lagi kepada persoalan, itu perlunya ilmu ya. Para jamaah sekalian, saya tadi malam itu mencari-cari ada apa dengan kalimat Adam itu. Kok dipilih kalimat Adam itu, ada apa? Dari segi bahasa itu Adam adalah sesuatu yang ada. Tapi kalau Adam pakai ain, Adam. Jadi kalau adamul wujud adalah tiadanya. Jadi Adam itu tidak ada. Kalau Adam sesuatu yang ada. Lalu kemudian kenapa dikatakan Adam? Nah, jadi ini hadisnya luar biasa. Ani bin Abbas radhiyallahu an qala ba'atha Rabbul Izzah malakal maut. Jadi Allah mengutus Rabbul Izzah, Tuhan yang memiliki keluhuran. Allah itu mengutus malaikat maut. Siapa malaikat maut itu? Israel, ya. Fa'akhadha, lalu kemudian ia mengambil min adimil ard, dari lapisan atas dari tanah, dari bumi, kerak bumi, adimil ard. Lalu kemudian apa? Min azbiha wa malihiha. Jadi ada yang ada yang asin, ada yang ada yang manis dia. Lalu kemudian fa khalaqa minhu Adam. Adam ini diciptakan oleh Allah dari tanah
tanah yang ada di atas itu. Memang tanah itu ada macam ragam. Jadi ada tanah macam-macam, ada tanah tembikar, ada tin, tanah yang mudah dibentuk dia, tanah liat itu. Dan kemudian macam-macam tanah, ada yang merah, ada yang hitam dan sebagainya. Itulah yang kemudian diambil, itu diproses oleh Allah untuk menjadi Adam. Maka kemudian karena Adam itu diciptakan dari lapisan atas, yaitu min adimil ard summa summiya Adam, kemudian dia diberi nama Adam. Jadi adimil ard itu adalah keraknya bumi, lapisan atas bumi itu. Maka dia kemudian dikatakan Adam. Li'annahu khuliqa min adimil ard, karena dia itu diciptakan dari lapisan atasnya bumi. Ini adalah hadis yang disusun oleh At-Tabari. Saya nukil dari tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari itu tafsir tua itu yang menjadi rujukan para mufassir itu. Nah, para jamaah sekalian, lalu kemudian di sini dikatakan an Ali, dari Ali bin Abi Thalib qala inna adama khuliqa min adimil ard. Adam itu diciptakan dari lapisan bumi yang atas, fihi thayyib, ya, ada yang bagus, ada yang harum, as-salih bagus, waradi ana sing elek. Fakullu dzalika antara'in fi waladihi, maka kemudian semuanya itu Anda bisa menjadi orang yang bisa melihat fi waladihi, dalam anaknya, keturunan. Ada as-salih, ada ar-radi, ana sing apik, ana sing elek. Maka jadi faktor genetik itu luar biasa. Dan kemudian makanan, minuman menentukan keturunan kita ke depan itu kayak apa. Itu ya, ngawur, bapak ngawur itu sana ya awur-awuran itu. Ngapunten, sampai kemudian bahasanya, kenapa ketika orang itu melakukan hubungan suami istri itu harus berdoa? Kalimatnya adalah bismillah. Ya Pak, apal teman? Aku ini durung balik boleh. Wah, ini coba bayangin kalau rumah tangga gak tahu ndonga iki, coba bayangin. Jadi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Apa kata Nabi? Kalaulah sekiranya orang yang mau melakukan hubungan suami istri membaca kalimat itu, bismillah dan seterusnya, maka kalau itu kemudian Allah mengkadarkan, mentakdirkan dari pertemuan sperma dan ovum itu kemudian menjadi anak, maka selama itu anak tidak akan pernah digoda oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Itu fungsinya. Nah, coba lenggak ndonga blas itu. Tuh, dadine kaya apa to? Jadi anak sampean mau wokong ora iso diatur itu, ya perlu salahin anak. Paham ya? Tingkahnya orang tua itu kayak apa dulu. Tapi ada anak itu sebetulnya baik-baik, katut koncone. Lah itu dasarnya sapi aja nih. Orang tuanya nggak salah, tapi kemudian ada lingkungan yang buruk, dia katut, minal katutin, ya, termasuk orang yang katutan itu. Nah itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada persoalan. Maka ketika Nabi Adam itu yang sudah menguasai ilmu dari Allah itu kemudian menyadarkan nama-nama benda itu kepada malaikat semuanya, maka kemudian apa yang terjadi? Malaikat mengatakan qalu subhanak, qalu subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalimat ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Cek,